Halo teman-teman, selamat datang di Pecinta Jenius. Untuk memulai hari dengan baik, bagaimana kalau kita minum salah satu minuman ringan favorit kita sehingga kita bisa menggunakan tutupnya. Dengan alat tajam buat lubang besar di tengah tutupnya. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan mainan motor berbentuk L. Masukkan salah satu poros motor ke dalam lubang yang baru saja kita buat dan dengan sedikit lem super kencangkan sambungannya. Kedengarannya seperti pernikahan. Salah satu skrup ini akan sangat membantu jika bukan salah satu bagian terpenting. Pasang skrup terbalik di tutupnya dan isi dengan lem panas seperti kolam renang. Adakah di antara kalian yang tahu cara berenang? Aku belajar dengan cara kuno. Ayahku melemparku seperti bola meriam, antara mengapung atau tenggelam pilihannya. Ambil tongkat kayu dan tandai ukuran yang diperlukan, lalu potong bagian yang tidak diperlukan. Oleskan lem super ke salah satu ujung tongkat tebal ini dan tempelkan ke motor. Itu mengingatkanku pada mainan yang kumiliki waktu kecil yang melempar cakram plastik. Ambil beberapa stik es krim. Ambil satu dan potong salah satu ujungnya yang membulat. Kemudian buat potongan diagonal di ujung yang berlawanan, seperti pisau tajam dari cutter. Tapi sebenarnya inilah yang menahan dan mengencangkan pita kuat. Untuk memenuhi fungsinya, pertama-tama kita harus membuat alur kecil di salah satu ujungnya dengan file. Oleskan lem ke tepi bawah potongan kayu dan tempelkan ke bagian atas tongkat, jauh dari motor. Apakah ada di antara kalian yang pernah membuat ketapel dengan jari dan karet gelang? Karet tidak pernah tertarik terlalu jauh. Itulah yang memberi aku ide untuk penemuan ini, dan tentu saja harus ada listrik. Pertama, sambungkan salah satu kabel hitam dari saklar ke kabel hitam kancing. Lalu kabel merah dari kancing masuk ke salah satu pin motor. Kabel terakhir dari saklar terhubung ke pin kedua pada motor mainan. Kemudian, rekatkan motor ke tempat yang aku tunjukkan di layar. Seperti yang kamu ketahui, baterai yang kuat ini wajib ada di sirkuit listrikku karena alasan yang jelas. Jadi, sambungkan agar listrik itu beredar. Oleskan lem pada plat putih tipis pada motor untuk menahan baterai. Penemuan indah ini sudah siap. Ini hanya perlu diisi dengan karet gelang yang kuat untuk dapat menyatakan perang terhadap teman atau saudara kita. Kita akan menemukan daya tembak dengan elastisitas ekstrim dengan mengaitkannya dari alur dan meregangkannya hingga mencapai skrup. Sepertinya aku sedang menenun atau memasak senar gitar. Adakah di sini yang tahu cara memainkan alat musik? Aku belajar mainkan Twinkle Twinkle Little Star di suling. Aku tidak pernah bilang bahwa aku jagoan musik. Mari kembali ke topik. Pernahkah kamu melihat kapasitas lempar karet gelang dari penemuanku? Jika terkena, ini akan meninggalkan bekas. Sakit. Untuk alasan yang tepat, mari kita coba di beberapa gelas plastik merah dan kursi petani. Maksudku, pekerja yang sehat dan bahagia. Hei, jangan lari, kembali bekerja. Orang-orang ini, tolong jangan hubungi bosku. Penemuan selanjutnya adalah metamorfosis dari sebuah peralatan makan menjadi peralatan dapur lainnya. Ambil 2 garpu runcing dari laci prak ibumu dan segulung lakban warna-warni. Bungkus ujung bawah kedua garpu dengan selotip. 3-5 putaran sudah cukup. Pita berwarna itu memberikan sentuhan istimewa. Aku jadi seorang desainer hebat. Satukan bagian belakang garpu dan kencangkan di bagian atas dengan beberapa karet gelang. Suasananya harus tegang seperti saat bertemu ayah pacarmu. Dan itu saja trik cepat tapi menyenangkan untuk memiliki sumpit sendiri dengan mengembungkan 2 garpu. Kecerdasanku tidak ada habisnya. Mereka juga bisa digunakan sebagai penjepit makanan yang jelas tidak bisa diambil dengan tangan. Sebenarnya, aku hanya ingin sesuatu untuk menyimpan camilanku dan aku memutuskan untuk menambahkannya di sini sebagai penemuan. Apakah ada yang salah dengan itu? Orang-orang jadi semakin membingungkan. Siapa peduli? Aku sedang dengan garpuku. Ada yang suka jamur di sini? Aku benar-benar membenci mereka. Kecuali mereka dicelupkan ke dalam keju. Tapi hari ini sekalian jamur yang terkenal dari karakter video game Nintendo yang terkenal akan hadir. Jadi kamu tidak punya alasan lagi untuk tidak makannya. Dengan penggaris dan spidol, buat garis melalui bagian tengah alas dan bagian atas kaleng. Lalu gabungkan ujung kedua garis pada sisinya untuk menandai di mana kita harus motong. Karena penemuan ini berkaitan dengan daging, dan karena aku ahli daging, mengapa tidak kamu beritahu aku jenis daging apa yang kamu ingin makan? Aku benar-benar suka semua jenis daging. Jangan tanya lagi.
Kalau saja ada subscriber yang jijik dan berakhir muntah di keyboard atau layar ponsel mereka. Setelah kita memotong kaleng dan mengosongkan isinya, lanjutkan untuk membersihkannya dengan kertas toilet dan pelarut untuk menghilangkan semua sisi spidol. Bersama dengan sedikit cairan menjijikan yang dimiliki jamur. Ambil kikir kuku dan gunakan untuk menghaluskan tepi kedua sisi kaleng agar tidak terpotong sendiri. Lepaskan skrup dari kursimu karena kita akan menggunakannya untuk sesuatu yang berharga, seperti memegang panggangan mini kita. Tandai 2 lingkaran di sekitar skrup sehingga kita tahu di mana harus membuat lubang. Dengan penggaris dan menggunakan tanda yang baru saja kita buat, ukur ke arah mana 2 skrup yang lainnya. Agar tidak berlebihan dari ukuran lubang, pastikan lingkaran tidak melampaui batas garis. Aku tahu akan sulit menembus logam kaleng dengan letak jam ini, tapi tidak ada hal yang baik datang dengan mudah. Ayo, lakukan untuk daging panggangan dan untuk pencipta jeniusmu yang terkasih. Kali ini kita akan menggunakan mur untuk menahan skrup pada tempatnya, bukan lem karena panas dari panggangan. Yang kuat kita akan melelehkannya dan akan menyatu dengan daging kita. Itu sesuatu yang tidak kita inginkan, jadi kencangkan mur itu. Aku sudah bisa mencium bau sosis panggang yang akan aku makan. Akhir-akhir ini aku hanya memikirkan makanan. Setelah kaki panggangan kita siap, kamu perlu mencari engsel dari toko perkakas atau melepasnya dari pintumu. Ambil juga beberapa skrup kecil. Tandai di mana lubang engsel pada kaleng dan tusuklah. Tempatkan engsel dan kencangkan dengan menekan skrup melalui lubang yang telah kita buat. Semuanya mulai terbentuk. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum kita bisa mengadakan pesta yang luar biasa. Tandai 2 lubang lagi pada bagian yang akan kita tutup dan bor. Masukkan skrup ketutupnya dan kali ini oleskan lem panas ke sana. Aku rasa kalian ada masalah di sana karena tidak ada yang sedekat itu dengan panas. Dan selain itu, ini adalah penemuanku dan aku akan melakukannya dengan cara yang aku mau. Lepaskan bagian atas seperti skrup kepala bola dan buat lubang ditutupnya berlawanan dengan tempat engsel dipasang. Masukkan pivot yang akan berfungsi sebagai pegangan untuk membuka panggangan. Untuk menyelesaikannya, mari kita buat panggangan dengan beberapa kawat galvanis untuk membuatnya sekuat mungkin. Menggunakan pinset, tekuk kawat logam berbentuk zigzag. Mungkin akan agak sulit untuk dikerjakan karena kawat ini biasanya cukup keras. Setelah seindah dan sesempurna punyaku, kita siap memanggang beberapa sosis. Jenis apa yang paling kamu suka? Aku lebih suka sosis kalkun atau daging sapi yang diisi dengan keju kuning. Kamu tidak perlu membuat potongan berlian yang indah ini, tetapi aku merekomendasikannya jika kamu menginginkan presentasi yang lebih profesional seperti di MasterChef. Dan untuk memberikan rasa asap yang luar biasa itu, kita akan menggunakan 100% arang asli. Beberapa potongan ini akan cukup. Pasang panggangan dan bakar arang dengan korek api. Begitu asap mulai naik, tunggu beberapa menit hingga panggangan memanas. Langkah terakhir adalah meletakkan sosis di atas panggangan dan tunggu sedikit lebih lama. Karena kita sudah bekerja keras membuat panggangan, kita pantas mendapatkan imbalan, yaitu mengambil suapan pertama sosis. Jelas untuk mengetahui apakah sudah nikmat atau masih perlu garam. Berhentilah melihatku seperti aku pria gemuk yang rakus. Enak sekali. Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Selain itu, berikut ada 2 video tentang penemuan yang lebih hebat lainnya dan di sini kamu dapat subscribe channelku agar tidak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa.